Film diawali dengan sebuah penampakan patung bersayap di dalam gereja. Tak lama polisi mulai berdatangan termasuk Jack, si detektif senior. Ia pun tercengang setelah mengetahui jika patung tersebut adalah sesosok wanita yang dibunuh kemudian dirias menjadi sebuah karya seni menyerupai seorang malaikat bersayap lengkap dengan bulu-bulu indahnya. Mary Kelly, seorang polisi wanita setempat, lebih dulu datang dan memeriksa kondisi korban tersebut. Sementara Pak Yosef mengatakan jika belum pernah melihat korban tersebut sebelumnya. Inspektur mengingatkan Jack agar tidak gegabah menyimpulkan kejadian ini sampai tim CSI menyelesaikan laporan hasil tempat kejadian perkara. Sewaktu gelar perkara, Inspektur menjelaskan jika korban diberikan zat resin yang sama persis dengan kejadian yang dilakukan oleh sang seniman 5 tahun lalu. Sang seniman dipenjara karena telah membuat mahakarya dari 6 wanita yang dibunuh lalu didandani dengan zat resin yang sama persis dengan kejadian di gereja. Hingga inspektur pun menilai jika pelaku ini adalah peniru yang handal. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat nampak seseorang bertudung sedang merias korban lagi dengan menggunakan hiasan logam dan permata, menjadikan sebuah mahakarya lain dan dipasang di sebuah kereta di stasiun. Mary mempunyai sebuah ide untuk mengajak sang seniman dalam misi penyelidikan mengingat kasusnya sama persis dengan yang telah ia lakukan. Jack yang tak sependapat lalu pergi begitu saja. Di mobil Jack menjelaskan alasannya, sebenarnya ialah yang telah menangkap si seniman. Namun ia harus kehilangan Jack Anderson, sahabat sekaligus rekan timnya dalam penangkapan tersebut sehingga ia tidak mau lagi melihat apalagi berurusan dengan si seniman. Namun Mary bersikeras dan merasa kasus ini harus melibatkan sang seniman sehingga Mary pun tetap melanjutkan idenya untuk menemui dan menggali informasi langsung dari si seniman. Si seniman bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan pada Mary dengan sebuah syarat, informasi hanya untuk Mary bukan polisi yang lain, serta hukuman matinya dirubah menjadi penjara seumur hidup. Dengan berat hati Mary pun akan mengusahakannya. Di dalam sel, Lefray mempelajari berkas kasus dari Mary. Sesaat kemudian ia menghubungi Mary, memberikan sebuah petunjuk agar Mary memeriksa sayap yang terpasang pada korban. Dengan segera Mary dan Jack pun langsung masuk ke ruang jenazah untuk memeriksa sayap tersebut. Benar saja, ia menemukan sebuah kuas cat kuku merek AB yang sudah lama tidak diproduksi. Mary paham betul dengan cat kuku tersebut, karena itu salah satu cat kuku favoritnya waktu SMA. Melihat itu, Jack berpendapat jika Dr. Reed bisa saja ada kaitannya dengan kasus tersebut karena Dr. Reed yang telah memotong sayap itu, serta mengingat Dr. Reed pernah mengenal si seniman sebelumnya. Namun Mary tak menanggapi pendapat Jack tersebut. Tanpa sepengetahuan, Mary kemudian membuka dan membaca berkas polisi milik Jack. Di sana tertulis sebuah laporan insiden tentang perilaku Jack kepada si seniman di ruang interogasi 5 tahun lalu. Jack menodongkan senjata pada si seniman untuk mencari alasan kenapa Anderson seperti dihipnotis dan bisa berbuat aneh. Waktu itu pada malam penangkapan si seniman, Anderson berdiri di samping si seniman lalu menyiramkan bensin di tubuhnya, melihat ke arah Jack dan tertawa jahat, kemudian menembakkan pistol ke kepalanya sendiri hingga meninggal. Namun si seniman berkelit tak mengetahui apa alasannya hingga kemudian dilerai oleh inspektur. Beberapa hari kemudian, satu mahakarya lagi ditemukan pada sebuah perahu di tengah bendungan. Kali ini Mary menemukan sesuatu di jari korban. Jack menjelaskan jika itu merupakan sebuah jarum kompas antik. Anderson dulu selalu membawa kompas seperti itu. Namun setelah kematiannya, istri Anderson mengambil semua barang-barang termasuk kompas antik miliknya. Di penjara, Mary melihat si seniman tertidur. Namun tampak tangan kirinya menggenggam sebuah kertas dan terus bergerak-gerak. Dr. Luz adalah dokter penjara menjelaskan jika si seniman memang menderita sakit saraf tersebut sejak kecil. Setelah terbangun, Mary menanyakan bagaimana si seniman bisa mengetahui ada cat kuku di sayap serta tentang jarum kompas tersebut. Namun si seniman hanya menerka. Jika si pelaku memang menirunya, ia pasti meletakkan sebuah benda berharganya pada korban, dan ternyata dugaan itu benar. Si pelaku memang 100% menirunya, namun ia tidak bisa mengatakan siapa pelakunya karena selama ini ia mempunyai banyak penggemar, dibuktikan dengan banyak sekali surat untuknya. Kemudian di suatu tempat yang gelap menampakkan seorang wanita terikat dan seorang misterius sedang menyiapkan sebuah peralatan. Memotong rambut si wanita lalu kemudian. Sementara di rumah,
Mary diserang oleh seorang lelaki tua. Namun saat akan ditangkap, Pak tua tersebut berhasil kabur. Sesaat kemudian, sebuah mahakarya ditemukan lagi. Kali ini di sebuah kubah museum. Mary menemukan sebuah kompas seperti milik almarhum Anderson. Jack langsung menyuruh orang untuk membawakan jarum kompas pada korban sebelumnya dan dipasangkan. Jarum kompas langsung berputar menunjuk sebuah lukisan. Saat dibuka tertulis sebuah kata, pemandangan neraka, rumah yang menjengkelkan, rumah yang menjengkelkan. Kemudian di suatu tempat nampak Diaz, Letnan Gubernur, melepaskan merpati yang terikat jaring. Namun kemudian ia disekap oleh seorang lelaki misterius. Keesokannya, inspektur menunjukkan pada Jack dan Mary sebuah foto-foto Letnan Gubernur dalam kondisi terikat. Pengirim tanpa nama kepada si seniman. Inspektur menganggap jika pelaku dan si seniman pasti sudah saling mengenal, lalu menyuruh Mary dan Jack agar lebih intens lagi mengawasi si seniman. Beberapa waktu kemudian, Mary mendatangi si seniman menanyakan tentang si peniru. Sambil mengunyah pensilnya, si seniman bercerita tentang masa kecilnya yang kelam. Ia dulu sering dikurung di kamar sang ibunya saat menerima tamu untuk bermain gundu. Di kamar ia menghabiskan waktu untuk melukis. Lanjut, si seniman menawarkan sebuah informasi namun tidak gratis. Ia meminta dengan bayaran pensil gambar. Setelah disanggupi, Lefray mengatakan jika si peniru merupakan pemalsu lukisan Renaissance bertema religius yang dipasang di toko barang antik Langdon dan Sons. Gercep, Mary dan Jack langsung menuju toko dimaksud mencari lukisan yang dimaksud oleh si seniman. Namun penjaga toko mengatakan jika si pelukis tak mau disebutkan namanya. Lantas Mary pun menyita lukisan tersebut. Saat menuju mobil, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Pak tua yang pernah menyerangnya dulu. Mary pun langsung mengejarnya, disusul dengan Jack hingga pria tua itu pun tersudut. Namun naasnya, ia malah melompat dari gedung dan mati. Yang setelah dikonfirmasi, pria itu bernama Javier Salazar. Ternyata adalah mantan perawat yang pernah berhubungan dengan si seniman tentang administrasi obat. Sementara hasil lap lukisan menunjukkan sebuah bekas sidik jari milik seorang wanita yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam. Tak berlama-lama, mereka dan tim langsung menuju lokasi wanita dimaksud. Di sana mereka mendapati sesosok mayat wanita yang sudah kering dan berbagai lukisan. Mary menyimpulkan jika itu adalah rumah si seniman dan mayat itu adalah ibunya untuk mengetes ramuan pengawet. Merasa dipermainkan, Mary pun menemui sang seniman. Mary lalu memberikan waktu 10 menit untuk si seniman mengatakan siapa si peniru tersebut. Waktu 10 menit itu malah digunakan oleh sang seniman untuk memahat dan bercerita tentang masa lalu dari Mary yang ternyata hampir semuanya benar adanya. Merasa aneh dengan si seniman, Mary lalu menyuruhnya untuk berhenti bercerita. Lefray pun akhirnya mengatakan sebuah alamat dan memberikan hasil pahatannya ke Mary. Tim yang ikut mendengarkan obrolan dari radio pun langsung menuju ke alamat dimaksud. Mary yang semobil dengan Jack merasa janggal dengan si seniman. Ia lalu memecah patung itu dan menemukan selembar kertas berisi alamat. Mary dan Jack pun menuju ke alamat tersebut. Sementara tim yang berangkat duluan ternyata dikecohkan ke alamat rumah warga sipil. Memasuki sebuah rumah yang besar namun tampak kosong. Di dalam, Mary dikejutkan dengan kumpulan foto-fotonya sendiri. Jack pergi ke mobil dan mengabarkan ke tim jika mereka kembali ke markas. Mary lalu mencoba menghubungi Dale kekasihnya. Ternyata HP Dale berada di meja di depannya. Sesaat kemudian Mary mendengar suara rintihan wanita. Ia lalu mencari ke arah suara. Ternyata itu adalah Diaz, Lieutenant Gubernur. Ada seorang laki-laki mencoba kabur. Mary langsung menembakinya. Lalu tiba-tiba muncul Jack dari arah lelaki tersebut. Ternyata itu adalah Lefray, si seniman yang menyusup ke tubuh Jack. Ia mengatakan kebenaran kepada Mary, jika ia memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang yang ia lukis dan merasuki Jack untuk menjadi penirunya. Lalu Jack yang dirasuki pun mulai menodongkan pistol ke Mary dan dengan terpaksa Mary menembaknya. Kasus si peniru pun ditutup dengan meninggalnya si pelaku, yaitu detektif Jack Doyle. Sementara Mary tak bisa berpendapat lain karena semua bukti dan DNA pada korban sesuai dengan Jack. Hari berikutnya ayah Mary meninggal dunia. Mary merasa aneh ketika melihat Dr. Luz hadir di pemakaman. Ia lalu menemuinya. Ternyata yang berbicara adalah si seniman yang sedang merasuki Dr. Luz.
Si seniman dengan tawa jahat menyatakan kemenangannya lalu mengatakan agar Mary bersiap-siap karena dialah objek selanjutnya. Namun dengan santainya Mary menanggapi omongan tersebut. Mary lalu menanyakan apakah ia melukis Dr. Luz dengan pensil arang hitam. Ternyata Mary lah yang mengirimkan pensil itu. Ia mengetahui kebiasaan si seniman mengunyah ujung pensil saat melukis lalu mengirimkan pensil yang sudah ditetesi racun yang sama yang dipakai si seniman ke korban-korbannya. Lalu dengan santainya Mary pun pergi dengan mengucapkan selamat tinggal. Film diakhiri dengan menampilkan Lefrey atau si seniman yang meninggal keracunan dengan racunnya sendiri.